Shalom, Jemaat Bali yang dikasihi Tuhan. Kami para pemimpin ingin mengingatkan bahwa bulan Oktober 2025 ini adalah bulan untuk kita terus membangun hubungan kita kepada Tuhan. Dan kita sebut sebagai up. Nah, di dalam proses ini izinkan saya mengingatkan, ini adalah sesuai dengan firman Allah, khususnya yang tercatat dalam Kisah Rasul 2, 41-42. Mereka dikatakan jemaat mula-mula, mereka bertekun. Dan 42 mengatakan mereka bertekun dalam apa? Pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Apa kaitannya dengan up ini? Up ini mengaitkan dua hal. Pertama dengan pengajaran rasul-rasul dan berdoa. Nah, izinkan hari ini saya khusus membahas dengan firman Tuhan atau firman Allah yang menjadi tema bulan ini. Membangun persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Nah, ketika kita menjadi orang percaya pada zaman Kisah Rasul-Rasul, kita akan diingatkan bertekun. Nah, kata bertekun ini mengandung arti yang luar biasa. Bahasa yang lainnya di dalam Alkitab versi sehari-hari, rajin. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, rajin dalam pengajaran rasul-rasul. Kata bertekun rajin mengandung dua hal, unsur penting. Satu, itu terus-menerus dilakukan. Itu terus-menerus atau continue dilakukan. Setiap hari dilakukan. Dan yang kedua, dengan sengaja. Dengan sengaja, artinya dengan rencana, dengan tekad, dengan niat. Nah, dikatakan dengan sengaja, terus-menerus, rajin membaca atau rajin mendengarkan pengajaran rasul-rasul, karena kita mempercayai pengajaran rasul-rasul itulah firman Allah. Nah, kita juga diingatkan melalui Yakobus 1 dan Mazmur bahwa firman Allah itu untuk konteks kita Apolos dengan kaitan 4M. 4M itu apa? Mendengar atau membaca, kemudian melakukan, mendengar melakukan, kemudian merenungkan sesuai dengan Mazmur 1, kemudian melakukan, yang keempat membagikan. Ini 4M yang Pak Edi ajarkan. Sudah bertahun-tahun ini menjadi gaya hidup Jemaat Apolos. Apa yang ingin saya ingatkan? Pertama, ketika kita bertekun rajin membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, melakukan firman Allah, dan kita membagikan firman Allah, ini akan menjadikan kita seperti jemaat mula-mula. Nah, kita bukan hanya melakukan ini untuk diri kita sendiri. Hari-hari ini kita diingatkan dengan komunitas kita. Mengingatkan bukan untuk diri sendiri. Kita udah tahunan diajarkan ini. Tapi sekarang ada penekanan. Kita mengingatkan untuk komunitas yang paling dekat, yaitu keluarga inti kita. Ayah mengingatkan ibu, mengingatkan anak-anak. Ibu juga mendorong ayah mengingatkan anak-anak. Anak-anak juga bisa mengingatkan ayah ibu. Setiap bagian dari keluarga inti saling mengingatkan untuk kita betul-betul melakukan 4M di dalam keluarga kita. Dan kita bisa mendorong untuk keluarga inti kita. Kita bisa membangun keluarga inti kita melakukan terus bersekutu melalui firman Allah. Bukan hanya itu aja, kita juga punya keluarga rohani di komunitas sel. Mari kita saling mengingatkan untuk kita terus bersekutu dengan firman Allah. Membangun hubungan kepada Tuhan dengan firman Allah. Kita bisa mengingatkan, menjadi motivator, pendorong, penasihat bagi yang lain. Bukan hanya untuk hanya komunitas pemuritan, sebagai mentor, ya, sebagai pembina, pemurid, sebagai peer, kompak kita, juga kita sebagai orang yang dimuridkan atau mentee. Dan saya percaya ada satu hal yang saya belajar dari Pak Kesi mengingatkan, ketika firman itu kita jadikan kekuatan menjadi nilai-nilai hidup kita, akan mempengaruhi pikiran kehendak kita. Ketika firman mempengaruhi pikiran kehendak kita, akan mempengaruhi keputusan dan membangun perilaku atau perbuatan kita.
Ada buku lain juga mengatakan kau menabur di dalam pikiran akan menuai dalam perkataan. Menabur dalam perkataan kau menuai dalam perbuatan. Menabur dalam perbuatan kau menuai pembiasaan. Menabur dalam pembiasaan kau menuai karakter. Dari proses ini kita ingin menyimpulkan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Terus melalui kita membaca, mendengar, kita melalui perenungan, kita melakukan pemanunggalan dengan firman Allah dan kita membagikan bukan untuk diri kita, untuk keluarga kita, bagi keluarga inti kita, ayah, ibu, anak, bagi keluarga rohani, mentor, menti, ya, dan bukan hanya itu saja, firman harus nyata dalam hidup kita. Dan bukan hanya nyata, firman itu akan menjadi perilaku karakter kita. Mulai dengan apa? Menjadikan firman itu sesuatu yang penting, menjadi nilai gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Sukacita yang luar biasa dapat menjumpai Anda di minggu ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir, kami menyambut dengan sukacita. Welcome home! Welcome to Abba Love Ministry. Kelas SPK setiap hari Minggu jam 10 pagi di lantai 2 Abba Love Bali. Komsel berdoa sedang berlangsung dan penutupan doa akan diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 pukul 7 malam bertempat di lantai 3 Abba Love Bali. Tema kita tahun ini bergerak Dan berdampak. Demikianlah Abba News Update minggu ini. Kami mengucapkan Happy Sunday. God bless you all.